Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita kembali membahas kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada penjelasan bab sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab penjelasan tentang tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkenaan dengan bab ini, kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-11. An Abdullah bin Malik ibni Buhainata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabduwa bayadu ibtaihi. Kata sahabat Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sujud di dalam salatnya, maka beliau memposisikan kedua tangannya itu menjauh dari perut atau lambungnya. Kami ulangi, kata Abdullah bin Malik memberikan kesaksian terkait tentang bagaimana tata cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau. Beliau katakan, Nabi setiap kali beliau sujud di dalam salatnya, maka beliau menjauhkan tangan beliau, menjauhkan siku beliau dari perut atau lambung beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya tangan ini tidak kemudian menempel ke perut, tidak menempel ke lambung, tapi sunnahnya adalah yaitu agak dijauhkan, direnggangkan dan menjauh dari perut atau lambung kita. Inilah tata cara sujud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tentunya sujud seperti ini juga harus melihat situasi dan kondisinya. Kalau misalkan kita sholat sendirian, entah sholatnya sholat sunnah dan lain sebagainya, tentunya kita berkeleluasaan untuk mempraktekkan hal ini, yaitu ketika kita sujud, kita jauhkan tangan kita, siku kita dari perut atau atau lambung kita. Tapi beda halnya kalau kemudian kita dalam kondisi sholat berjamaah.
Kalau dalam kondisi sholat berjamaah, kalau tidak memungkinkan bagi kita untuk merenggangkan tangan kita pada saat kita sujud, ya jangan dipaksakan. Kenapa? Karena ini bisa menyakiti orang-orang yang sholat di samping kanan dan kiri kita. Maka tidak boleh kita mendahulukan perkara yang sunnah, lalu kemudian kita justru terjatuh dalam perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menyakiti orang, apalagi orang tersebut sedang sholat. Dan ini tentunya sama halnya ketika kita dalam kondisi pengen tahiyat akhir, lalu kemudian kita pengennya secara sunnahnya adalah duduknya dengan tawaruk. Itu duduk tawaruk itu memasukkan kaki yang sebelah kanan itu ke sela-sela kaki yang kiri. Jadi kalau kita duduk tahiyat akhir, tasyahud akhir itu kan posisi badan pasti agak miring ke kiri. Kalau kemudian tempatnya itu pas-pasan, lalu kemudian kita paksakan untuk tetap posisi duduknya tawaruk, maka dikhawatirkan ini nanti justru kita akan menindih orang yang sholat yang berada di sebelah kiri kita. Ini akan membuat dia terganggu. Maka jangan paksakan untuk duduk tawaruk. Jadi sekali lagi, mempraktekkan hal ini harus melihat situasi dan kondisinya. Ini harus melihat situasi dan kondisinya. Kalau leluasa dan bisa untuk kemudian kita sujud dengan menjauhkan tangan kita dari lambung atau perut kita, maka ya lakukan. Tapi kalau kemudian tidak bisa, yang jangan dipaksakan. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka berbeda pendapat terkait tentang sunnah merenggangkan tangan pada saat sujud ini. Apakah ini berlaku baik bagi kaum laki-laki atau bagi kaum perempuan? Ya, adapun jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwasanya bagi seorang wanita, maka cara sujudnya itu bukan dengan dijauhkan tangannya dari perut atau lambungnya, tapi lebih baik dia direkatkan. Karena ini lebih menutup aurat seorang wanita dibandingkan kemudian ketika dia harus membukanya lebar-lebar sebagaimana yang disunnahkan bagi kaum laki-laki. Sebagian yang lainnya berpendapat, sebagian kecil para ulama berpendapat bahwasanya itu hukumnya sunnah. Dan sunnah ini berlaku secara umum baik bagi kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Dan Allah ta'ala a'lam bis-shawab, pendapat yang kedua inilah yang jauh lebih tepat. Dengan tentunya kita menghormati pendapat yang dipegang oleh mayoritas para ulama. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika mengajarkan para sahabatnya tata cara sholat, Nabi berpesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua dengan lafal yang umum, tanpa membeda-bedakan yang laki atau perempuan. Kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan kalaupun ada misalkan tata cara yang berbeda antara sholatnya laki-laki dengan perempuan, ya pasti akan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti misalkan Nabi membedakan tata cara makmum perempuan dan laki-laki ketika menegur imam yang salah, imam yang keliru. Kalau laki-laki disunnahkan untuk mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau ada imam yang keliru, maka kita ingatkan dengan para makmumnya membaca subhanallah.
Tapi kalau kemudian bagi kaum perempuan tidak dianjurkan membaca subhanallah untuk mengingatkan imamnya, tapi justru mereka diperintahkan untuk apa? Untuk bertepuk. Untuk apa? Bertepuk. Begitu pula dengan perbedaan sholatnya kaum laki-laki, sholat jamaahnya kaum laki-laki dengan sholat jamaahnya kaum wanita sesama mereka. Kalau sholat jamaahnya kaum laki-laki, maka posisi imam itu berada di depan makmum. Beda halnya dengan imam seorang wanita ketika dia berjamaah dengan wanita-wanita yang lainnya, maka posisi imam wanita tersebut adalah berada di tengah-tengah di shaf yang pertama. Tidak lebih maju, tidak juga lebih lebih mundur. Jadi sejajar dengan shaf pertama ya jamaahnya. Jadi kalau misalkan sekali lagi ada perbedaan antara tata cara sholat kaum laki-laki dengan perempuan, ya pasti akan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkaitan tentang masalah sujud di sini, Nabi tidak membeda-bedakan tata cara sujudnya kaum wanita dengan kaum laki-laki, sehingga sunnahnya adalah sama. Ketika sujud maka hendaklah ia menjauhkan kedua tangannya, menjauhkan sikunya dari lambungnya. Sampai kata Abdullah bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat dan menjauhkan kedua tangan beliau dari lambung beliau, sampai-sampai saya melihat bagaimana putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya pada saat itu Nabi sholat dengan mengenakan pakaian yang disebut dengan pakaian rida dan izar, atau lazimnya adalah pakaian yang biasa dipakai oleh orang yang sedang umroh atau haji. Izar itu pakaian yang bawahnya itu namanya izar, sedangkan pakaian yang bagian atasnya untuk menutupi badan itu namanya apa? Itu namanya rida. Maka Nabi ketika kemudian sujud, beliau terlihat apa? Putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya menunjukkan juga bahwasanya ketiak itu bukan termasuk aurat laki-laki. Ya, aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai apa? Sampai lutut. Itu aurat bagi kaum laki-laki. Jadi ini penjelasan dari Abdullah bin Malik terkait tentang bagaimana cara sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ketika sujud di dalam sholatnya maka beliau senantiasa menjauhkan kedua tangan beliau dari perut atau lambung beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya di hadis yang ke-12 berkenaan tentang bab tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Maslamah. Beliau berkata, Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku pernah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi. Wahai Anas, engkau yang senantiasa mendampingi Nabi, engkau yang senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam salat beliau. Apakah engkau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat dengan mengenakan kedua sendalnya? Jadi ringkasnya, pertanyaan daripada Abi Maslamah kepada Anas adalah, apakah engkau pernah melihat Nabi salat sambil mengenakan apa? Sendal. Jadi sendalnya tidak apa? Tidak dilepaskan. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Beliau berkata, qala na'am. Maka beliau mengatakan iya.
saya pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat dalam keadaan memakai sendal. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para ulama ketika mengomentari hadis ini mereka berbeda pendapat terkait tentang hukum salat dengan mengenakan sendal. Sebagian mengatakan ini hukumnya adalah sebatas mubah saja, tidak sampai pada sunnah. Sebagian yang lainnya mengatakan hukumnya adalah sunnah. Dan pendapat yang kedua ini yang jauh lebih tepat, bahwasanya salat dengan mengenakan sendal hukumnya adalah mustahab, dianjurkan, hukumnya adalah sunnah. Dan ini didukung oleh dalil-dalil yang lainnya, hadis-hadis yang lainnya di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi, yang mana di antara kebiasaan orang-orang Yahudi ialah mereka tidak atau enggan sholat, enggan beribadah dengan mengenakan sendal-sendal mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpesan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, khaliful yahuda, selisihi oleh kalian orang-orang Yahudi, selisihi oleh kalian kebiasaan dan tata cara ibadahnya orang-orang Yahudi. Apa itu? Kanu la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Mereka adalah orang-orang yang ketika beribadah, ketika mereka sholat, maka mereka beribadah dengan tidak menggunakan sendal dan juga sepatu khuf mereka. Sepatu khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit, lalu sampai menutupi mata kaki. Maka berdasarkan kepada penjelasan tadi, sekali lagi, maka hukum daripada sholat dengan mengenakan sandal itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi tentunya ada beberapa catatan di dalamnya. Yang pertama adalah pastikan bahwasanya sandal yang kita pakai adalah sandal yang apa? Yang suci. Tidak ada najis. Kalau ada najis tentunya tidak diperbolehkan. Dan kemudian tentunya sunnah untuk sholat dengan menggunakan sandal ini juga sekali lagi sebagaimana hadis yang sebelumnya, ini dilihat pada situasi dan kondisinya. Tidak serta-merta ini kemudian kita bisa terapkan di mana saja dan kapan saja. Tentunya ini nggak bisa kita terapkan kalau kemudian kita sholat seperti tempat kita sekarang ini. Sudah dipasang apa? Karpetnya, lalu kemudian lantainya juga sudah apa? Sudah bersih. Lah kok kemudian ujuk-ujuk kita datang dari luar, lalu kemudian kita langsung naik ke masjid, lalu sholat dengan mengenakan sandal, lalu kemudian kita berdalil dengan dalil ini. Tentunya ini tidak apa? Tidak tepat. Harus disesuaikan dan dilihat apa yang menjadi kondisinya. Nah, ini mungkin bisa kemudian diterapkan kalau kemudian kita sedang berada dalam perjalanan, ya, misalkan kita naik gunung atau kemudian kita bepergian ke tempat-tempat tertentu yang suatu waktu kita pengen agar ketika kita sholat nggak pengen ribet, pengennya sholatnya dengan menggunakan sandal dan juga dengan menggunakan sepatu-sepatu kita. Dan tentunya ya pernah kita singgung sedikit terkait tentang membasuh di atas apa? Di atas khuf pada saat kita berwudu. Ya, pernah kita bahas dalam bab toharah berkenaan tentang penjelasan berwudu. Jadi sekali lagi ya, bahwasanya hukum daripada salat dengan mengenakan sandal itu hukumnya adalah apa? Adalah sunnah. Atau mungkin hal ini bisa kita praktekkan di rumah kita. Kalau suatu waktu misalkan kita yang terbiasa di rumah pakai sandal dan sandalnya kemudian kita pastikan kebersihannya. Kalau suatu waktu kemudian kita pengen sholat dengan menggunakan sandal, maka ini tidak menjadi sebuah apa? Sebuah masalah. Ya, silahkan untuk kemudian sholat ya dengan apa?
dengan mengenakan sendal. Jadi nggak bisa kemudian hal ini diterapkan kalau kita sholat di tempat yang seperti ini, karena termasuk salah satu perbuatan yang kemudian dilarang di dalam syariat kita adalah mengotori tempat apa? Tempat sholat, mengotori masjid. Maka jangan kemudian kita berlandaskan kepada dalil ini sehingga kemudian kita pengen praktekkan, ketika dipraktekkan bukan kebaikan yang kita dapatkan, justru dengan tindakan kita tersebut kita justru terkena dalam perbuatan yang dilarang, yaitu membuat masjid menjadi apa? Menjadi kotor. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu terkait tentang solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah solat dengan apa? Dengan mengenakan apa? Mengenakan sendal. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yaitu hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13, An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As ibn Rabi'ah bin Abdi Syams faida sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Kata Abu Qatadah Al-Ansari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali ketika beliau salat, beliau dalam keadaan menggendong cucunya yang bernama Umamah binti Zainab. Tentunya Zainab ini adalah siapa? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri beliau yang paling besar. Sebagian mengatakan beliau adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar secara keseluruhan. Tidak hanya dia adalah putri yang paling besar, tapi dia juga adalah anak yang paling besar, anak sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seringkali kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, beliau dalam keadaan menggendong cucunya Umamah. Fa idza sajada wada'aha, maka Nabi ketika menggendong cucunya Umamah dalam keadaan salat, setiap kali beliau akan sujud maka beliau turunkan dan lepaskan cucunya Umamah tersebut dari gendongannya, lalu kemudian beliau sujud. Wa idza qama hamalaha, dan apabila Nabi kemudian berdiri lagi melanjutkan salatnya, maka dia gendong lagi cucunya tersebut. Ini adalah dalil tentunya bahwasanya seseorang boleh salat dalam kondisi menggendong anaknya. Dan ini juga tentunya dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya adalah pastikan anak tersebut tidak dalam keadaan membawa najis. Misalkan kalau anak kita masih pakai pampers, maka kalau kita kemudian pengen sholat sambil gendong anak kita, maka pastikan terlebih dahulu apakah pampersnya itu sudah basah oleh kerincing atau belum. Kalau kemudian kita rasa belum pipis karena pampersnya masih kering, maka silakan, boleh bagi kita untuk sholat sambil gendong anak kita. Tapi kalau kemudian kita tahu anak kita pakai pampers dan kita tahu bahwasanya anak kita sudah pipis di pampers tersebut, maka kita nggak boleh sholat sambil gendong anak kita tersebut. Tentunya ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat seseorang. Kalau dikatakan sah sholatnya, tapi dia sholat dalam keadaan berdosa. Ya, dia dah sholat dalam keadaan berdosa. Ya, jadi ini bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu,
Ini tentunya adalah sebuah keringanan bagi kita semua para orang tua. Karena suatu waktu dalam kondisi-kondisi tertentu kita nggak bisa sholat dalam keadaan meninggalkan anak kita begitu saja. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita nggak bisa leluasa sholat dengan cara kemudian kita mengabaikan anak-anak kita. Maka ini tentunya ada rukhsah di dalam syariat kita. Kita bisa sholat, kita bisa tetap juga sambil gendong anak-anak kita. Dan di sini bisa berlaku baik anaknya laki-laki maupun perempuan. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya gerakan-gerakan tertentu ketika seseorang itu sholat, maka itu demi kemaslahatan sholatnya itu tidak menjadikan sholatnya menjadi batal. Ya, bisa dibayangkan berapa kali Nabi bergerak dalam sholatnya. Ketika mau sujud dilepasin Umamah, ketika mau bangkit lagi digendong lagi. Maka masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Di bab ini tinggal menyisakan satu hadis saja. Tapi kalau dibahas lagi enggak cukup waktunya. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.